Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dan telah membuka mata kita dengan sukacita dan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya agar dapat menjadi panduan kita berjalan di hari ini. Pada pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara sekalian, setelah Paulus memberi pengajaran yang telah kita dengarkan di hari-hari kemarin, seorang anak harus wajib menghormati dan mentaati orang tuanya. Kini ia beralih kepada tugas mendidik para bapak-bapak dalam keluarga sebagai pesan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus karena ia ingin menjadikan rumah tangga sebagai wujud dan bukti keluarga milik Kristus. Dan karena itu pada bagian lain, pada surat-suratnya misalnya kepada Kolose, Paulus juga menasihatkan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Relevan dengan pasal 6 ayat 4 dalam kitab Efesus yang kita baca hari ini. Saudara sekalian, nasihat jangan membangkitkan amarah kepada anak-anak ditujukan kepada para bapak. Nasihat ini hendak mengisyaratkan bahwa tugas mendidik anak itu juga merupakan tugas penting seorang bapak di tengah-tengah keluarga. Selain bertugas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, ternyata seorang bapak juga masih harus bertugas mendidik anak-anaknya dengan kebutuhan rohani yang acap kali terbengkalai atau tak dilaksanakan oleh karena kesibukan tugas dalam mencari kebutuhan jasmani. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang dianut sekelompok orang yang menganggap tugas mendidik anak itu adalah ibu, karena ibu lebih banyak waktu tinggal di rumah bersama anak-anak. Ayah cukup dengan membanting tulang mencari biaya hidup dan kebutuhan jasmani untuk anak-anak dan keluarganya. Jika kita memperhatikan kata yang dipakai bapak-bapak dalam ayat ini, menyeratkan konsep teologis bahwa tugas dan tanggung jawab utama dalam pembinaan spiritual anak berada di tangan sang bapak, bukan di tangan guru sekolah minggu, bukan berada di tangan ibu, bukan juga berada pada orang-orang yang kita harapkan dapat memberikan pendidikan rohani kepada anak-anak. Tetapi teks ini memberikan penegasan bahwa pembinaan spiritual anak itu di tangan sang bapak. Intinya ialah seorang bapak tidak harus pandai berkhotbah, berbicara, atau berdoa, tetapi ia adalah orang yang harus mempedulikan dan memperhatikan kerohanian anak-anaknya. Saudara sekalian, sudahkah para bapak mengerti dan melakukan peran ini? Peran bapak tidak mungkin tercapai apabila seorang bapak tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Allah melalui karya Roh Kudus di dalam dirinya. Tugas kebapaan harus dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh dari sang bapak, agar pengalaman hidup orang tua dengan Allah dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ketika sang anak dapat melihat bagaimana orang tuanya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, anak-anak pun dengan mudah akan mengikuti hal-hal tersebut. Secara nyata kitab suci mengatakan bahwa mendidik anak adalah tugas dan peran bapak yang kita baca di hari ini. Oleh karena itu, seorang bapak haruslah sungguh-sungguh memperhatikan tugas ini dengan baik. Bahkan ikuti dengan perintah supaya orang tua tidak menyalahgunakan otoritasnya. Hal menarik dari teks ini adalah pemunculan bentuk perintah jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Larangan ini bahkan diletakkan di bagian awal sebelum perintah didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini berarti Rasul Paulus memberikan penekanan yang sangat serius dan penting bagi peran para bapak untuk memperhatikan cara yang ia gunakan melakukan tugasnya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Secara hurufiah, jika kita bawa ke dalam teks aslinya, maka sebenarnya ayat ini dapat diartikan jangan memprovokasi anak-anak, yang artinya menimbulkan suatu kepahitan, menimbulkan kemarahan, sakit hati, kecemburuan, kegelisahan dalam hati anak-anak.
Saudara sekalian, Paulus tentu saja tidak melarang para bapa untuk memarahi anak-anak mereka, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan Paulus adalah tindakan seorang bapa yang keliru, yang hanya memprovokasi anak-anak. Orang tua tetaplah berkewajiban untuk memarahi anak-anak dengan tegas, bahkan serius, ketika anak-anak sedang melakukan kejahatan. Salah satu contoh yang paling jelas dan umum adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang bapa yang dengan semena-mena memperlakukan anak-anak sesuai dengan keinginannya. Dalam teks ini kita dengar supaya orang tua mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan dan kehendak hati sang ayah. Saudara sekalian, apakah pernah mendengar ungkapan seperti ini? Seperti kami dulu, ketika memberi arahan kepada anak-anak, yang dimaksudkan sebagai dasar adalah apa yang pernah dialami tempoh hari atau masa yang dulu. Atau misalnya, kamu seharusnya melakukan hal ini seperti yang mama atau yang papa pernah lakukan. Papa menginginkan kamu melakukan yang demikian. Saudara sekalian, kata-kata ini kadang menjadi petunjuk bahwa nasihat orang tua pada anak-anak seringkali berdasar pada kemauan, keinginan, dan pengalaman orang tua semata. Karena itulah Paulus menegaskan dalam teks ini supaya mendidik anak-anak sesuai dengan jalan Tuhan atau nasihat Tuhan, bukan nasihat dan pengalaman orang-orang tua tempo dulu. Banyak orang tua gagal dalam mendidik anak-anaknya karena melakukannya sesuai dengan keinginannya yang dilatar belakangi dengan pengalaman masa lalunya. Kadang lupa bahwa didikan yang diterima tempo dulu mungkin tidak lagi cocok diterapkan pada anak-anak masa sekarang. Karena itu nasihat teguran orang tua tidak lagi menjadi relevan kebutuhan anak-anak sekarang, dan akibatnya anak-anak menerimanya bukan sebagai nasihat atau teguran yang mendidik, tetapi dapat mengakibatkan kemarahan bagi anak-anak. Dalam teks yang kita baca hari ini, dalam bagian C ayat 4 ini, Paulus memberi ketegasan bahwa seorang ayah harus mendidik dengan penuh kasih secara seimbang dan berfokus pada Kristus. Kata mendidik dalam ayat ini dikontraskan dengan kata membenci yang disejajarkan dengan kata merawat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mendidik dalam tes ini yang dimaksudkan menyiratkan kasih atau perhatian. Artinya, ajaran yang diberikan kepada anak adalah bentuk disiplin yang dapat diartikan mengasihi tidak identik dengan memanjakan. Mengasihi tidak sama dengan menyenangkan anak. Mengasihi tidak sama dengan selalu memenuhi apa yang diinginkan sang anak. Justru ketika orang tua mengasihi anak, orang tua harus memberikan disiplin yang menolong anak untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang tidak benar yang telah dilakukan. Lalu kata nasihat dalam teks ini berarti teguran atau pengajaran atau nasihat. Jadi ayat ini lebih tepat berbunyi, biarlah orang tua memberikan pengajaran atau pendidikan atau nasihat atau teguran yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Disiplin atau hukuman harus disertai dengan pengajaran. Baik disiplin maupun pengajaran tidak boleh dipisahkan dari Tuhan. Dan ungkapan disiplin dan ajaran Tuhan berarti menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus sebagai dasar dan patokan. Jadi peran kebapaan harus difokuskan pada pemberitaan Injil keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada anak-anak. Dan Bapa tidak hanya mengajarkan tentang pengajaran moral saja, tetapi juga iman keselamatan dalam Kristus. Inilah yang membedakan ayah Kristen dengan ayah yang lain. Karena ayah yang lain fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan kepada kebahagiaan semata di dunia. Tetapi seorang ayah Kristiani akan memperhatikan keselamatan anak-anaknya di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah menjadi bapa yang baik dan bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga. Sebagai orang tua, ingatlah tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya memberikan makan, minum, dan cukup kepada anak-anak, tetapi terlebih menghantarkan mereka ke hadapan Tuhan, agar mereka juga dapat menikmati keselamatan yang berasal daripadanya. Marilah kita berdoa.
Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini, yang mengingatkan kami tugas dan peran kami sebagai orang tua, khususnya sang ayah, yang tidak hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani anak-anak, tetapi lebih daripada itu, mendidik mereka dalam kasih sesuai dengan ajaran Kristus, agar mereka semakin mengenal Kristus dalam kehidupannya sehari-hari, dan menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Ampuni kami sebagai orang tua kalau kadang-kadang mendidik anak-anak sesuai dengan keinginan dan kemauan kami sebagai orang tua semata. Kami lupa bahwa nasihat Tuhanlah yang harus menjadi pedoman sebagai orang tua dalam melaksanakan pendidikan di tengah-tengah keluarga. Kami rindu anak-anak yang kami lahirkan adalah anak-anak yang berguna bagi Tuhan, yang memberkati banyak orang. Karena itu Tuhan, berkatilah perjuangan kami, berkatilah anak-anak kami, supaya mereka semua juga hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Kami serahkan tugas dan pelayanan kami selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu, supaya hari ini dapat kami jalani dengan baik. Tuhan mengerti yang kami butuhkan, Tuhan tahu yang kami perlukan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan duka yang mereka hadapi, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita, Bapa, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah mereka sekalian. Mereka yang bermasalah dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan hubungan-hubungan yang sedang tidak begitu baik, kami doakan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka, supaya hari ini kami dapat menikmati pertolongan Tuhan, dan kami menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.